hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, guru kita, Guru Haji Muhammad bin Sun Haji dari Martapura. Kepada beliau waktu kami sediakan dengan segala hormat, kami persilahkan. Wa alaihi faqadul mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد قال صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati para habaib zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, yang sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati para pengurus-pengurus Masjid Al-Mukarramah, yaitu masjid yang mulia ini, dan yang ulun hormati dan ulun muliakan tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan berkat berkumpulnya kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini adalah orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya sekarang ini adalah bulan yang mulia, dan bulan mulia ini akan meninggalkan kita semua, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah termasuk bulan haram.
Qala ta'ala inna iddatash syuhuri indallah ithna asharata syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Setengah daripadanya adalah 4 bulan. Yang mana 4 bulan ini yang 3-nya itu berurutan, yang satunya menyerongan. Apa nang menyerongan? Bulan Rajab. Kalonya yang berurutan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tungarannya Ashhurul Hurum. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ashhurul Hurum ini bulan yang mulia, ya, termasuk bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini akan meninggalkan kita semua. Artinya nih malam apa nih 27 kalau malam 27 ini adalah malam yang teristimewa juga, yaitu malam yang baginda Nabi besar Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan. Pas mana pada malam ini nah. Tapi dulu lupa pada malam ini. Dulu ya. Yaitu malam 27 Rajab, 27 Rajab, malam 27 Rajab itu ala qaulin masyhur. Benar-benar pendapat yang masyhur ma'lum sudah kita ketahui. Maka mudah-mudahan pada malam 27 ini yang parak benar lagi kita habis bulan Rajabnya, mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah Ta'ala umur sehingga kita bisa menamui pulang bulan Rajab akan datang insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia. Apa yang disarankan atau apa yang kita itu disuruh untuk melakukan di bulan Rajab ini? Bulan Rajab ini adalah bulan istighfar. Bulan yang kita itu disuruh untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti beristighfar itu meminta ampun daripada kesalahan kita. Karena kita ini manusia tidak sepi daripada kesalahan. Ya kah? Adakah antara bisi dosa angkat tangan? Tidak, mungkin ada aja kesalahan, cuman kesalahan itu kita tutupi. Maulah kita buka. Sini lo, udah tadi nggawi nggawi dosa tadi. Jangan dipedahkan. Seandainya kita tegawi dosa, tutup. Jangan disabutakan keaiban itu pada orang. Dan kita itu kalau seandainya khilaf melakukan dosa, maka apa? Maka kita minta ampun. Maka bulan ini nih Rajab nih. Bulan Rajab ini nih, bulan istighfar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah. Wa Sya'ban syahrus salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul Qur'an. Qala ulama Rajabun syahrul istighfar wa Sya'ban syahrus salati 'ala nabi al-mukhtar wa Ramadan syahrul Qur'an. Jadi Rajab ini adalah bulan yang kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama menyarankan benar kepada kita la taqfal ayyuhat talib khususan wan nas umuma. Jangan lupa apa nang jangan lupa wala taqfal an qiraati sayyidil istighfar. Jangan lupa ikam membaca doa Sayyidul Istighfar. Nah, apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhirih. Ya kah? Hafalan dia sudah berataan kita itu ya hari-hari juga dibaca. Alhamdulillah. Sedikitlah ulun menerangkan bulan Rajab. Ya, sedikit. Maka bulan Rajab ini adalah termasuk bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan apa namanya? Bulan Muharram. Jadi mulianya karena dia bulan Muharram. Ya. Tapi kalau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia lagi. Mulia lagi.
Makanya Rasulullah SAW itu tidak dilahirkan di bulan Rajab, tidak dilahirkan di bulan Muharram, tidak dilahirkan di bulan Dzulqa'dah, tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Rasulullah dilahirkan di bulan Maulid, Rabiul Awal. Rasulullah ini sudah tentu saja paling nomor one fil alam. I love you Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah ini kenapa kada dilahirkan di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang mulia lainnya? Karena lamun Rasulullah dilahirkan di bulan-bulan yang Muharram yang mulia tadi, karena orang ada mengira bahwasanya Rasulullah itu mulianya dengan berkat bulan yang mulia. Padahal tidak. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Rasulullah itu beliau adalah matbu', bukan tabi'. Jadi Rasulullah itu dilahirkan bukan di bulan-bulan yang mulia. Kalau dilahirkan di bulan-bulan yang mulia, seakan-akan Rasulullah itu mulianya dengan berkat bulan tadi. Padahal tidak. Harus di bulan Rabiul Awal, alam semesta ini. Makanya Rasulullah itu justru bulan-bulan ini semuanya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para hadirin wal hadirat, kita ini semua disuruh untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Rajab ini, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita juga dianjurkan untuk berdoa di bulan Rajab, karena berdoa di bulan Rajab adalah mustajab. Pian tahulah doa-doa nang mustajab. Mun buan pondokan, ada pondokan sini leh. Asli sini, asli. Lamun bubuhan ikam ayuhat talabatul ilm, bubuhan penuntut ilmu misalnya ada di Darussalam. Taulah malam-malam nang mustajab, insyaallah buan bin sudah nyata huja buan nangkan ni nah. Jar Nabi Muhammad SAW, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa-doa. Yang pertama apa? Awwalul lailatin min Rajab. Awal malam bulan Rajab sudah lewat. Insyaallah kita semua baik berdoa kepada Allah di awal bulan Rajab itu, karena mustajab. Nomor 2 apa? Lailatun nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Nang akan datang insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita menamui malam nisfu Sya'ban sampai ke Ramadan. Nah, itu mustajab doa. Jadi lamunnya malam nisfu Sya'ban karena perkumpulan kita ya, kalau biasanya baca apa? Baca Yasin ya kan? 3 kali dengan niat apa? Minta panjangkan umur. Dengan niat apa? Minta peliharakan daripada segala bala bencana. Kemudian minta apa? Minta sugihakan hati kita daripada makhluk. Kemudian apalagi minta matiakan semuanya dengan mati husnul khotimah, karena mati husnul khotimah ini sudah akhir sudah. Ya, arti orang mati husnul khotimah itu adalah orang-orang yang mati dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat tauhid itu imma di mulutnya wa imma di dalam hatinya. Jadi kalau kita melihat orang yang tidak mengucapkan kalimat tauhid di mulutnya, mungkin dia mengucapkan di dalam hatinya dia itu termasuk husnul khatimah. Nah, ini malam Lailatul Nisf min Sya'ban, insyaallah di situ doa mustajab. Biasa di sini Lailatul Sya'ban gitu. Nah, kemudian nomor 3. Nah, ini kalau ini nih Lailatul Jum'ah. Setiap minggu malam Jumat itu mustajab doa. Kemudian malam hari raya Lailatul Idul Fitr wa Lailatul Idul Adha. Itu mustajab doa di bulan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini adalah setengah daripada bulan yang akan meninggalkan kita, yaitu bulan Rajab. Kita disuruh banyak-banyak beristighfar. Ya. Satu lagi ingin ingatkan aja ya, karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
mengingatkan aja. Tapi ini adalah yang biasa sudah masyhur juga dari kalangan kita semua. Mungkin semakin lagi bahambur di WA. Ya. Biasanya kau ini kan zaman WA. Jadi kalau ulama Al-Ajhuri berkata bahwasanya ini kan masjid yang mulia. Man qara'a Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah khamsan wa salasina marrah yaitu 35 kali ya kan? Kapan? Akhiru Jum'atin min Rajabah. Siapa yang membaca Ahmadu Rasulullah 35 kali di akhir Jumat daripada bulan Rajab, napa keutamaannya? La yanqati'ud darahimu bidzalika sanah. Niscaya kadat paget duit. Masya Allah. Ini saya kada paget duitnya duit itu ada terus ya. Ini saya duit itu ada terus. Oh kada putus duit ya kah? Setahunan. Di mana membacanya? Wal khatibu 'alal mimbar. Sedangkan tuan khatib sidin naik ke atas mimbar. Nah di situ membacanya, jangan nyaring-nyaring, Bang. Ya kalah, sebab nyaring-nyaring, Bang. Bacanya ya Muhammadur Rasulullah. Jangan kena bacanya Muhammadur Rasulullah 35 kali. Wah, salah. 35 kali ya Muhammadur Rasulullah. Nah itu ya. Jadi wal khatibu 'alal mimbar. Khatib di atas mimbar itu ujar guru ulun Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri disiden al khatib alal mimbar fi khutbatis tsani, di khutbah yang kedua. Yang ketika tuan khatib itu membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ujar guru ulun Habib Salim, ya kah? Itu tuh kita siap-siap tak? Siap-siap buat nenek. Space penting. Ya, jangan lebihan, jangan kurang. Ya. Nah di situ, insyaallah ini sudah apa namanya? Ini perkataan daripada ulama minal athar. Ini mujarrab ini. Ya. Kalau lagi Jumat, ya apa nih? Nah, Kamis, Jumat, Jumat akhir kalau. Nah, itu adalah setengah daripada keistimewaan dari di bulan Rajab, itu amalannya tadi. Nah, wah, ulun belum lagi ya kah salawat kepada Rasulullah, bersyukur kepada Allah ya kah atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ya. Tapi tadi sudah juga kalau nang bahasa Arabnya ya. Lagi sekali ya, nah diulangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, taufik, hidayah, sehingga kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Yang masjid ini adalah masjid yang mulia, masjid nang tuha jua, itu Masjid Al-Mukarramah ya kah? Sesuai dengan namanya Masjid Al-Mukarramah ya. Kalau Martapura Masjid Al-Karamah, Masya Allah. Jadi Masjid Al-Karamah di sana berkaramat, di sini berkaramat juga ya kah? Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Maka hadirin wal hadirat, kita berada di masjid ini ya tidak lupa kita niat i'tikaf. Dan ada lagi sebagian perkataan ulama, barang siapa berada di majalisil khair, barang siapa berada di majalisil ilm, jangan lupa kita itu niat di dalam hati dengan apa yang kita inginkan. Pertama dulu kita tentu saja niat i'tikaf kalau di dalam masjid, supaya apa? Supaya amal ibadah kita itu menjadi sempurna. Kalau kita apa? Niat i'tikaf. Kalau ingat, kalau kada ingat, kalau ini ingatnya niat i'tikaf. Niat i'tikaf itu cukup aja sudah. Niat i'tikaf sudah. Kadang-kadang nawaitul i'tikaf. Artinya tuh kepanjangan ya sudah. Niat di dalam hati ada sudah. Sudah cukup. Ya. Itu kalau kita di dalam masjid, tapi kita sudah tahu aja itu semuanya. Maka masjid yang mulia ini
adalah masjid yang patut kita kita ta'zim, kita besarkan. Jadi membesarkan masjid itu kayak apa gerang? Membesarkan masjid itu kayak apa gerang? Membesarkan masjid itu kalaunya ada rigat-rigat dibarasihi. Itu termasuk membesarkan masjid. Membesarkan masjid juga adalah ketika apa? Ketika salat berkumandang, maka datanganlah kita ke masjid. Ya. Jarang bahari itu masjid. Baca burdah. Ya. Maka itu termasuk apa? Memuliakan masjid itu, memakmurkan masjid. Ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini adalah kita berada di penghujung bulan Rajab, yang pas pada malam hari ini adalah malam di Isra Mi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mendengar akan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW ditambah-tambahkan oleh Allah. Cuma karena kita ini maklum manusia ini imannya yang qus wa yazid, Apa artinya yang qus wa yazid? Kadang kurang, kadang nambah, kadang kurang. Ya guru. Yang qus wa yazid. Beda kalau imannya para anbiya was salihin. Ya kah? Imannya para anbiya itu napa? La yanqus yazidu wala yanqus. Nambah terus. Itu imannya para anbiya. Para aulia. Karena aulia itu warasatul anbiya. Ya kah? Kalau imannya malaikat pang, napa? La yang kusu, wala yazidu. Kalau imannya malaikat tuh berkurang kada bertambah kada, ya kah? Berkurang kada bertambah kada. Makanya malaikat tuh ada yang sujud dia sampai hari kiamat. Ya kalau ada yang ruku aja sampai kiamat. Nah itu imannya malaikat. La yang kus, wala yazid. Ada imannya. Apa yuk? La yazid. Ya kah? Wayang kus. Bertambah sudah kada. Bawa kurang aja. Iman siapa nih? Tenang. Bukan iman kita ini. Tenang, apa iman orang pasik. Bawa kurang aja. Ya. Tapi kalaunya Bani Adam, imannya itu yang qus wa yazid. Kadang kurang, kadang nambah. Nah, nambah itu dengan dia itu mendengar kebaikan, menuntut ilmu agama, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Pokoknya itu kebaikan. Nah, maka dengan beribadah, bisa juga dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namun orang-orang yang pengoler beribadah itu ya menunjukkan imannya kok kurang, tapi mau sembahyang berjamaah, tapi mau sembahyang. Kenapa ngarannya? Seorang kan terus sembahyang umur mulai halus sampai itu sampai seorang kan sembahyang kan bisa berjamaah. Jamaah bagus. Maka itu adalah imannya manusia kurang nambah. Jadi nambahnya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, pada bulan yang mulia ini adalah diisrakannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan pada malam 27 Rajab ala qaulin masyhur ma'lum, berdasarkan pendapat yang masyhur yang maklum sudah kita ketahui semuanya, dan bahwasanya malam Lailatul Isra wal Mi'raj ini adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW memulainya di mana? Di Ka'bah di Mekah ya.
Ya, banjir emas itu. Jadi ada yang mengatakan di rumah Ummi Hani, riwayat yang kuat itu di Mekah di Ka'bah itu. Ya, Hijri Ismail itu. Nah, itu riwayat yang kuat ya kan. Dari situlah awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan. Isra itu artinya perjalanan, dijalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan kalau kalimat asra itu artinya perjalanan malam. Kalau sara perjalanan siang. Jadi dikuatkan lagi dengan lailan. Jadi asra bi'abdi lailan. Jadi nyata sudah malam. Jadi riwayatnya bahwasanya perjalanan itu sampai Masjidil Muntaha itu kan sebentar. Ya kan sebentar. Sehingga panas tenggorokan Nabi ini masih terasa panas lagi sebentar. Ya kan sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah taala itu ya. Dan pulang perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ini dengan apa? Dengan jasadnya dan rohnya. Masyaallah biasa. Tidak ada yang melawan kehebatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rohnya. Dia nang Tuhannya tadi membaca syair Allah. Biman ilaihi qad sara biman ilaika qad sara ruhan wa jisman ruhan wa jisman ruhan wa jisman. Kalau anbiya yang lainnya mungkin ruhan saja atau para solihin. Kalau Rasulullah ini ruhan wa jisman pertama-tamanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama dijemput oleh malaikat. Dibawa kemana? Dibawa ke air Zam-Zam. Masyhur kan ceritanya, dibawa ke air Zam-Zam. Termasuk malaikat yang membawanya adalah siapa? Jibril. Ya, 3 orang malaikat. Bawa ke air Zam-Zam. Untuk apa dibawa ke air Zam-Zam? Untuk dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dada Nabi. Memang mau diapain dada Nabi? Dada Nabi itu dibelah ingin dimasukkan ilmu, hikmah, iman, ditambah. Ya. Bukannya hati baginda Nabi kotor. Jangan sampai Allah itu maksum. Ya. Biar Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di dalam kitab Muhaddisin Siturar, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakin zadu tuhran ala tuhri. Jadi Rasulullah itu, para malaikat itu membelah dada Nabi itu bukan dikarenakan dada Nabi itu kotor, tetapi apa? Walakin zadu, akan tetapi mereka itu menambahkan kepada Rasulullah yang kesucian itu, ditambahkan kesucian lagi, tambah itu hebatnya baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril. Pakai apa Rasulullah? Sebagaimana yang sudah maklum, Rasul dibawa pakaian apa? Buraq. Misalnya buraq pesawat misalnya. Kalau buraq ini binatang termasuk hewan. Pian tahulah binatang ini seberatakan kena hari kiamat jadi tanah. Nabi Sallam al hayawan kulluh yuhsyaru yaumal qiyamah ya'alullah turaba. Ini binatang ini kayak seperti apa samud, apa ngarannya buaya, apalagi itu ular. Itu semuanya jadi tanah karena hari kiamat itu jadi tanah itu. Jadi tanah semuanya. Kecuali binatang-binatang yang ada di tanah itu yang masuk dalam surga, ada beberapa binatang termasuk buraq baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kullul hayawanat itu semua jadi tanah semua, kecuali buraqnya Nabi Muhammad SAW yang ada di surga. Kemudian apalagi namlah, samudnya siapa? Nabi Sulaiman. Kabasnya siapa? Nabi Ismail. Itu masuk surga.
ya, ijil, onta, siapa lagi? Kitmir. Nah, ada beberapa binatang yang masuk ke dalam surga termasuk ini, burak ini. Nah ini binatang jadi tanah semuanya. Lalat bang, lalat masuk neraka. Masuk neraka lalat. Tapi lalat masuk neraka nih mengganggu hubungan orang di neraka. Betul. Mengganggu. Jadi kan kayak kita aja terlalu buring kalau banyak lalat sini buring. Dimuntung kalau juga banyak lalat susah. Ayo kalau mahaur kalau. Nah, jadi kadang lalat itu mahaur spesial di neraka. Nah, itu lalat masuk neraka ya. Tapi jauh itu mahaur orang di neraka. Itu. Jadi segala saat. Nah, adapun benda-benda yang mati semuanya juga apa? Semuanya juga hancur. Benda mati kalau hari kiamat hancur semuanya. Kecuali apa? Al-jamadat kulluh. Hancur, halak ya. Kecuali apa yang ada hancur? Raudhah min riyadil jannah. Raudhahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang ada di Madinah itu raudhahnya. Nah, itu ada hancur. Sampai ya ke hari kiamat. Sampai sebagian riwayat mengatakan bahwasanya raudhah yang ada di Madinah itu adalah surga. Raudhah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pun siapa itu Nabi Muhammad juga pokoknya buruan ya kan. Ya kalau kita nak sombong-sombong ada apa-apanya. Ya. Nah itu. Maka buraq tadi adalah diambili oleh malaikat Jibril untuk untuk menjemput baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nang asalnya buraq ini adalah menyerongan. Adapun yang lain-lainnya bina rame-rame aja. Ya kah? Buraqnya ini menyerongan. Nang buraq nang menjemput Nabi nih menyerongan. Diparaki oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Rak. Bapak ikan merak. Orang rantau aja. Nah, Bapak ikan merak. Relay Jibril. Ini orang Banjar nih. Ya kanya Muhammad tak di kiau mat. Ya mun orang Arab tuh mau mengiau ya kanya ngarannya tuh Syihabuddin. Ya Syihabuddin. Kalau kita Syihabuddin, din. Nah, ya. Kalau kita nih tujuh memakan. Maka diajak oleh Jibril. Kenapa ikam wahai borak? Aku ini sedang dalam kerinduan. Dengan siapa? Dengan yang tertulis di depan saya ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, rindu. Saking kerinduan aku ini, wahai malaikat Jibril, aku tidak bisa makan, aku tidak bisa minum. Tapi ini kadang kau makan atau minumnya dikarenakan rindu dengan orang yang paling nomor satu di dunia. Ya. Ini. Maka ujar malaikat singkatnya, ayo kita ke bumi. Untuk apa? Untuk menjemput orang yang engkau rindukan. Semangatnya. Iya nang jadi laju banget. Laju semangat. Kan kalau kita semangat tuh nyaman loh. Nah itu. Jadi semangat ini menyebut terus. Maka ya kah? Misalkan sedikit lagi lah. Belum sampai sangit lagi. Maka buraq tadi membawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka salatlah di situ Rasulullah dengan para anbiya wal mursalin. Siapakah yang menjadi imam? Tentu saja Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal banyak nabi-nabi yang lain. Ujar nabi yang lain, saya gelarnya ini, saya gelarnya ini, saya gelarnya ini, saya gelarnya ini, saya Khalilullah, saya ini. Saya Habibullah sallallahu alaihi Muhammad. Saya bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Muhammad lebih lagi daripada itu. Maka Rasulullah yang menjadi terus jalan lagi. Nah, dari situ
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Asra. Ya, Isra namanya, Isra. Malam Isra. Dari situ naik ke atas langit, itu namanya Mi'raj. Makanya kita biasanya tahu Isra Mi'raj. Jadi Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit Sidratul Muntaha, ngarannya Mi'raj. Namun pian hendak tahu kisahnya, pian kita bacakan tahun berbulan secara apa ngarannya, secara panjang lebarnya. Kalau kita bacakan di sini, pas berikan aja pian. Panjang benar. Jadi memerlukan yahtajilah halaqat katsir. Kenapa? Bapak membutuhkan kepada lawas waktunya. Maka singkat, Nabi naik sampai ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi siapa yang ketujuh? Nabi Ibrahim. Kalau yang keenam Nabi Musa. Ya. Di situ Rasulullah menerima apa? Kewajiban sembahyang. Sembahyang berapa? 50 waktu. Jadi Rasulullah itu kembali ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa menyuruh untuk Rasul kembali lagi. Apa? Untuk minta ringankan, jangan 50. Untung ada Nabi Musa ini. Tidak harus minum baju aja. Ya apa yang bilang? Ini makan nasi jangan pulang, jangan terus. Sampai 5. Nah ini yang 5 ini yang wajib kita melakukannya. Sebagian manusia 5 sudah taruh ada jadi bilang 2 aja. Disingkatnya pulang jadi 2 aja. Waduh ini bahaya ini. Waduh 2 aja lagi waktunya 2 waktunya. Allah alam waktunya zuhur aja kalau asar gitu. Ya 2 puting aja. Nah ini turuti. Iya kan. Dituruti. Ada sebagian manusia yang disuruh sembahyang kada mau. Ada jarak. Kalau waktu sembahyang masuk niat saja. Niat sembahyang sudah. Niat aja sembahyang. Mbah sudah melihat aku sembahyang sudah. Kadang-kadang takbiratul ihram, ruku, sujud sudah. Nah, sebagian manusia ada cari aja seluruh dunia. Ada itu. Nah, itu juga jangan itu. Maka sembahyang 5 waktu ini adalah sembahyang 6 zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ini wajib. Maka bagi kita semua diwajibkan untuk mempelajari yang namanya sembahyang. Bagaimana mempelajari masa sembahyang ini? Singkat aja, sikit aja. Artinya satu mata aja. Imbahnya balik tak? Bukan hikam misalkan balik kelok. Bukan penenakan balik kelok. Nah balik. Nah wajib jika belajar sembahyang. Belajar haji kan? Wajib juga. Mun jika hendak pulang haji, puasa pangjar. Wajib juga. Mun hendak datang bulan Ramadan, mun sembahyang balik langsung wajib belajar. Wajib belajar sembahyang kalau sudah balik umur kita. Berapa orang aja umur balik itu 15, ya kah? Umur balik itu 15. Lakian ini lamunnya nang mimpi 9 tahun. Dari 9 tahun itu kalau mimpi umur 9 tahun mimpi, nah itu mimpinya khos ya kan? Atau mimpi khos dikawin ya. Mimpi khos namanya. Nah dari 9 tahun ke atasnya, kalau 9, 10, 11, 12, 13 kan bisa mimpi. Ulun umur 14 nya kan bisa mimpi. Balik. Ulun sudah 15 tahunnya kan bisa mimpi. Balik dengan umur ngarannya. Kalau kan ada sebagian manusia yang umurnya sudah 17 tahun sudah mana bisa sembahyang. Astagfirullahaladzim. Balik sudah. Oh, si ikan meninggal. Umurnya orang yang kada pernah mimpi itu luar biasa, itu orang yang hebat marahnya. Seperti guru kita Gus Dur, beliau itu tidak pernah ikhtilaf, menunjukkan beliau yang hebat, tidak pernah ikhtilaf. Ada sebagian orang datang ke rumah beliau bertanya, guru ulun ini malam tadi mimpi beliau tapi tidak pernah.
aku udah semimpi sini. Nah, ada sebagian. Artinya sini ada semimpi, ada sekali semimpi. Jadi sini itu baliknya dengan umur luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi belajar itu hukumnya wajib. Setelah apa? Setelah balik kenanakan. Siapa yang melajarinya? Guru-guru ini di sekolah saja. Kita jaga dulu wahai ayah-ayah, wahai ibu-ibu. Kalau anak kita balik kita ajari sembahyang. Alih aja kepada guru aja ke sekolahan. Satu matanya belajar itu. Pelajari nah ini nak baca sayangnya. Jadi melajarakan sembahyang ini paling-paling 10 menit. Ya kan ada balawas. Ya. Mataja belajar nang wajib itu satu mataja. Kalau suruh je sekolah di dalam salah belum 6 tahun. Itu belajar nang menuntut ilmunya, ini nang pelajaran wajib-wajibnya aja. Nah, semua mataja kan balawas. Ya kan? Untuk ada salam itu anak ini soleh. Nah, itu. Untuk ilmu belajar ilmu alat ya kan. Baca kitab. Belajar yang wajib-wajib itu satu mat saja. Itu yang paling pertama kita mempelajari akan makna 2 kalimat syahadat dan kita mempelajari makna sembahyang dan bagaimana cara melaksanakan sembahyang itu. Maka sembahyang ini adalah 5 waktu yang diperuntukkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sembahyang dengan sempurna. Jangan sampai kita melaksanakan sembahyang dengan kurang. Ya kan? Nah ini kita pulang tena dapat siksa ya kan? Ada kalau sebagian lagu itu orang kurang sembahyang tadi. Apa ya? Maghrib taka isya taka subuh taka subuh taka apa? Subuh taka duha zuhur taka asar. Nang sekolah terus tahu lagu itu ya kan? Nah ini ngarannya sembahyang di luar waktu. Nah jadi satu ya kan? Sesuatu yang paling terpenting yang kita jadikan kepentingan ini paling penting di dalam hidup kita adalah sembahyang 5 waktu. Nah, jadi jadikanlah ya kan kepentingan yang paling terpenting di dalam hidup kita itu melaksanakan sembahyang. Ya namanya kurang melaksanakan sembahyang ini adalah rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Nah itu kalau rijal itu rijal laki-laki yang kami ini kata aja bini-bini termasuk karena bini-bini ini jarang ini sembahyang sembahyang di masjid jarang ya laki-laki aja yang bini-bini itu di rumah ya namanya rijal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Rijalun orang-orang yang tidak akan melupakan daripada ingat lawan Tuhan. Ini rijal. Ketika di pasar waktu masuk sembahyang. Ketika di padang waktu masuk sembahyang. Ketika lagi membengkel tangan hirang-hirang. Waktu asar para habis. Sapu lawan minyak kok. Mun sebelum minyak wudu sembahyang kasih habis waktu. Jangan sampai gara-gara memutar-mutar itu apa ngarannya obeng itu habis waktu asar maghrib hari ketika sembahyang gara-gara bengkel. Gara-gara itu ini ngarannya bukan rijalun la tulhihim tijaratun. Jadikanlah kepentingan yang paling terpenting di dalam hidup kita yaitu melaksanakan sembahyang 5 waktu. Namun orang-orang soleh kayak seperti guru kita terus kumpul seorang aulia besar Al-Arif Billah, beliau itu adalah sama aja dengan kita mun menggawi nang wajib aja sidin gawi juga bahkan apa sidin hebat kejar karamat
Kalau si itu rajin menggawi nang sunnah mun kita yang wajibnya beratan aja tegawi. Kalau tegawi juga kan tahu lagi sudah. Bahkan apa jadi sini itu kurang nang ketujuh rajin menggawi nang sunnah istiqomah. Itulah jadi sini itu dapat apa? Pangkat nang hebat di sisi Allah. Karena apa? Karena amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Taala itu dua. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah. Qala Rasulullah ma yataqarrabu ilayya al-mutaqarribuna illa bima farada alaihi wa la yazalu al-'abdu yataqarrabuna ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan nang fardu. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak akan mendekatkan diri seorang hamba itu kepada Allah dengan mengamalkan nang sunnah-sunnah kecuali Allah Ta'ala cintai dia. Nah, jadi lamunnya orang tujuh mengamal ibadah, mengamalkan nang sunnah-sunnah, maka inya akan dicintai Allah Ta'ala. Nah, ini kelebihannya buat orang-orang soleh. Ya, kamu orang soleh itu bangun tengah malam jam 3, kita bangun juga paling tidak setengah 5. Apalagi yang tadi subuh dapat 2 parah lagi itu, ya kan? Nah, jadi harus kumpul. Sini orang yang istiqomah mengamalkan malam itu, kita benar ya. Jam setengah 5 gitu sudah. Ya Allah, sini itu ya sih namun kita bangun 2 jam 3 paling lagi datang lagi lo minum berdoa jam 3. Allahumma subhanahu ghaniyatan kabiratan wasi'atan. Ya kan doanya 3 malam doa. Itu sudah itulah keistimewaan orang-orang yang soleh. Dan ya kah gawian-gawian nang sunnah, insyaallah mudah-mudahan juga kita bisa mengamalkannya semuanya. Dan kembali kita naik artinya apa? Ya kayaknya ibarat sumpah yang nang fardu, nah kesunahannya sumpah yang nang sunnah. Ya kayaknya puasa nang fardu, nah kesunahannya puasa pangarannya puasa nang sunnah. Itu pokoknya ujar Imam Ghazali, ibadah-ibadah nang sunnah ini adalah bagaikan orang nang berusaha itu pasti mencari ujungannya ada rugi. Jadi nang fardu ini adalah modal, ya kan? Nah, nang sunnah ini adalah ujungan. Jadi lamun pian leh hendak amunnya berusaha pasti nak ujung, munnya nang berusaha nang sembahyang ini karena ujung lah paling dia. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nang sunnah-sunnah nang disunnahkan oleh Allah Subhanahu nang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin pian kalawasan pada kalau sudah nih aja sampai sini aja dulu lah. Nah, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada malam hari ini ada memberikan manfaat kepada pian sebarataan. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk di tempat ini, khususnya di masjid ini adalah fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Rajab ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita bulan Rajab sampai menamuni bulan Ramadan, sampai menamuni bulan Ramadan lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan segala hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zuriat-zuriat kita menjadi anak-anak yang solehah. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dengan beriman sempurna, husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah fi khair wa lutuf afiyah wa ila hadratil